podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah suatu kewajiban bagi kita dalam berusaha untuk menjadi seorang yang pluralis atau mengikuti syarat-syarat untuk menjadi seorang toleran. Yang pertama adalah kita harus menghormati pandangan orang lain. Yang kedua, kita harus bertutur bahasa yang baik sesuai dengan anjuran Al-Quran, qulu linnasi husnan. Bertutur bahasa yang baik kepada seluruh manusia. Artinya apa? Terlepas dari agama, terlepas dari ras, dan seterusnya. Bahkan contoh Al-Quran kepada kita, sewaktu Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk menemui Fir'aun, dianjurkan untuk menemui Fir'aun yang telah melampaui batas dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi apa anjuran Al-Quran kepada kedua Nabi tersebut? Qula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kepada Fir'aun ajaran agama yang kau bawa, Musa dan Harun, dengan kata-kata yang lembut, qawlan layyinan. Jadi artinya kalau kita pun berbeda dengan seseorang, berbeda dengan pandangan agama lain, kita tidak boleh menggunakan narasi kekerasan, menghina, atau menganggap kita sebagai absolutis, kita yang paling benar. Kita selalu membuka ruang kepada pihak lain untuk menerima bahwa mereka juga berhak untuk mengatakan dirinya yang benar. Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalian adalah hamba-hamba Tuhan semuanya yang dianjurkan untuk berbuat baik, berkolaborasi untuk kepentingan kemanusiaan, dan yang menilai apakah siapa di antara kalian yang benar, yang salah, siapa di antara kalian yang sesat dan yang lurus, itu semuanya di tangan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau kita berpandangan atau mengikuti anjuran Al-Quran, kita tidak akan umpamanya mendiskreditkan pihak lain, mendiskreditkan umat agama lain, dan kita selalu berpatokan kepada anjuran Al-Quran bahwa kita jangan mendiskreditkan pihak lain, karena mungkin saja pihak lain yang dihina atau yang didiskreditkan tersebut lebih mulia dari kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, dan seterusnya. Jadi yang pertama, kita bertutur bahasa yang baik. Apabila kita melakukan dialog, maka dialog itu harus yang adil. Ada anjuran juga dari Al-Quran atau perintah dari Al-Quran, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena kalian tidak senang dengan kelompok lain, lalu kalian tidak berlaku adil kepada mereka. Umpamanya kita tidak senang dengan penganut agama lain, janganlah kita menganggap apa saja yang dilakukan oleh mereka yang tidak sejalan dengan kita sebagai hal yang tidak benar, walaupun apa yang dia lakukan hal yang benar. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita yang tidak senang dengan kelompok lain dengan berlaku tidak adil. Itu juga yang anjuran yang sering sekali kita dengar, bahwa antara kelompok Islam dan kelompok non-Islam disampaikan oleh Al-Quran bahwa Tuhan tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada kelompok lain selama mereka tidak memerangi agama kalian atau mengusir kalian dari negeri kalian. Sehingga
Dengan demikian, apabila kita bisa terapkan di Indonesia, kita akan menghindari percekcokan, akan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik di antara kita. Mari kita bersama-sama mengikuti anjuran Al-Quran. Nomor satu, kita menyapa kelompok siapa saja dengan baik. Yang kedua, kita berlaku adil terhadap yang berbeda dengan kita apabila mereka itu memberikan suatu contoh yang benar. Kita tidak boleh begitu saja diskreditkan atau menganggap hal tersebut tidak baik. Dan yang ketiga, kita harus selalu berusaha untuk bekerja sama, terlepas daripada agama yang berbeda dari kita, tapi kita dianjurkan oleh Al-Quran untuk bekerja sama, untuk membangun masyarakat yang baik, membangun dunia ini agar menjadi dunia yang sejahtera, makmur, dan sentosa. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.